Ditagih. Ya kalau ditagih, pengen berkah enggak? Wah, iya. Gitu. Ustadz Lutman doain lagi. Ya, gitu. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Jadi itu model yang saya lakukan di Al-Falah 2016, infaknya itu 12 juta per bulan. Nggih. Nah, akhirnya saya launching minum gratis 24 jam. Teh, kopi. Nah, sekarang teh jahe. Wah, karena di surga itu salah satu campurannya adalah jahe. Nah, supaya besok umat Islam nggak kaget ya, nggak kaget kita. Oh, ternyata campuran jahe. Kita melatih jamaah untuk nanti nggak kagetan, nggak gumunan di surga. Ternyata ada minumannya jahe. Masuk. Gitu. Gitu ya Ustadz Lutman ya. Ya, minuman 24 jam, masjid buka 24 jam. Masya Allah. Karena saya pernah beberapa masjid habis isya ditutup. Terus ada tulisan dilarang tidur di masjid. Waduh. Saya sampaikan, takmir masjid yang ngasih tulisan dilarang tidur masjid berarti mengusir tamunya Allah. Masya Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Ngeri. Berarti orang yang datang ke masjid tamunya Allah. Lah kok diusir? Masya Allah. Nah itu akhirnya sekarang beberapa masjid sadar ya. Tamunya Allah jangan diusir. Yang belum sadar segera tetel hari ini juga tulisan itu. Iki tenan iki. Nah ini saya tulis semua di sini. Masya Masjid Allah. buka 24 jam. Masjid ramah musafir. Yaitu masjid menyiapkan kasur, menyiapkan bantal, dan disiapkan sarapan pagi. Itu yang sempat viral teman-teman sekalian. Masalah Masjid Raya Al-Falah ini ramah musafir itu di-share berapa puluh ribu itu waktu itu? 12.000, 32.000 likes. Masya Allah. Nah itu diceritain dulu Pak Gus. Ya karena saya pernah di perjalanan ada beberapa masjid dilarang tidur di masjid. Itu pertama. Terus yang kedua, ada masjid juga habis duhur, nggak selang beberapa lama, itu langsung diminta keluar. Masya Allah. Takut kotor. Masjidnya takut kotor. Terus ada tulisan juga, masjid ini sering terjadi kehilangan. Maka takmir menyampaikan kepada jamaah, hati-hati bawa barangnya. Bila barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Ya keliru. Nah itu saya balik. Jadi Seragen itu masjid oposit. Berlawanan dengan masjid yang lain. Masjid lain digembok, Masjid Al-Falah dibuka. Masjid lain dilarang tidur, Masjid Al-Falah dikasih tempat tidur. Masjid lain dilarang makan-makan, di Al-Falah jor-joran makan-makan. Setiap Jumat motong kambing guling. Wow, kita baru sekali kemarin. Masjid mustahil lapar. Nah, terus subuhnya dulu awal-awal juga sholat subuh berhadiah umroh. Waduh. Yang datang alhamdulillah 2.850 jamaah. Masya Allah. Karena umat Islam kebanyakan masih belum yakin ketika hadiahnya itu gaib. Hadiahnya gaib. Barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia ini. Ini kan gaib. Gaib makanya nggak pada berangkat. Tapi ketika dikasih hadiah umroh, Masya Allah. Nah, makanya Mas Anang harus ngasih hadiah yang logis, nyata, ada wujudnya. Masya Allah. Di sini sudah berbagi sayur, ya. Terus gerakan apa ya? Mungkin tas-tasnya yang kurang terserap bagi saja. Gitu, ya. Ini anyar program anyar. Kan jalan tas gitu ya. Oke. Mami ada nggak ya? Diskon. Untuk operasional dakwah. Iya, kemarin aja toko itu dirubah jadi masjid, Pak. Apalagi isinya nanti, Pak. Tokonya udah dirubah. Mas Anang saya lihat juga lebih tenang dia. Masya Allah. Walaupun ada masalah, serahkan saja sama Allah gitu ya. Lihat anak-anak muda di sini pada tidur di sini, Qiyamul Lail di sini, ya. Tadi teman-teman Al-Falah cerita, tarbiyahnya keren di sini. Terus saya tadi Ustaz Lutfan, ini kayak Ahlus Sufah semua. Ustaz Lutfan harus duplikasi juga. Apa yang dilakukan di sini
bawa ke Al-Falah. Apa yang dilakukan Al-Falah, bawa ke sini. Biar masjid-masjid yang lain kesetrum semua. Alhamdulillah. Nah, ini harus dilakukan kebaikan ini. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, maka kita harus segera untuk bertaubat, berhijrah. Makanya saya berangkat sore, nginep. Alhamdulillah tadi ada yang nawarin nginep beberapa tempat gitu ya. Sebenarnya mau nginep di sini saya. Iya, udah merasakan energinya di sini iya. gitu. Nah, berarti nanti malam lah berarti. Itu Mas Agung. Siap. Masya Allah. Nih salah satu quote-nya di buku ini ya. Masjid bukan milik takmir. Masjid milik Allah. Takmir dipilih untuk melayani bukan untuk menguasai. Wow. Jika memakmurkan masjid kita jadikan prioritas. Allah akan jadikan kita hamba prioritas. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau dapat buku ini, nanti punya buku ini dapat charging kayak gini nih sebenarnya nih. Yang harusnya teman-teman takmir juga ngikutin. Terus Pak Gus, ini yang agak menggelitik kita itu kan 20 hari lagi itu mau Ramadan. Iya. Kemarin itu kelihatannya takmir itu kok ustadz-ustadz belum pada diaturi rawuh gitu loh, belum dijadwalkan. Ini kelihatannya ini kita besok Ramadan ki sido ora janjane kan gitu. Iya. Nah, kalau Masjid Al-Falah sendiri bagaimana dan Pak Kus mungkin bisa mengutarakan bagi teman-teman takmir masjid itu bagaimana kita nanti menyambut dan menyelenggarakan Ramadan besok itu Pak Kus. Baik, Ramadan sebentar lagi, kurang berapa? 20 hari, 16 hari. 16 hari. Al-Falah sudah mempersiapkan bahkan merekrut anak-anak muda untuk pegang di sosial media, di IT-nya. Lagi rekrut, disekolahkan di sini. Masya Allah. Dan kami siapkan kontainer. Jadi kotak infaknya Al-Falah kontainer. Supaya leluasa. Iya. Baitul malnya Al-Falah kontainer. Infak mau gonimah ya. Pada bingung juga. Jadi kalau masjid yang lain kotak infaknya kecil, mau infak aja masukkan uangnya ditutupin gini. Habis susah masuk dikasih lidi biar masuk. Nah itu bakalan nggak akan tumbuh. Masya Allah. Makanya di Al-Falah silahkan Mas Alan, Mas Rizal, ini ada kontainer ukuran 2,5 kali 6 meter. Kuat ini, isinya bisa nggo mas batangan. Mobil bisa masuk. Iya, kemarin dapat wakafan mobil itu. Masya Allah. Harus berpikiran besar, gitu ya. Wawasannya luas itu. Nah ini sih strategi mendapatkan wakaf mobil ya sekarang ini menarik ini. Nah ini bisa ditiru di sana. Salah satu jamaah yaitu Pak Zainuri itu punya hutang 8 miliar. 2016 ngos-ngosan bayar hutang. Akhirnya sekeluarga ya nggak putus 4 tahun ini, 5 tahun aktif sholat 5 waktu di Al-Falah. Istrinya, anaknya diajak semua. Akhirnya kemarin laporan saya. Makasih Pak Kus, didoakan Ustadz Lutfan, didoakan takmir. Akhirnya pas ulang tahun ke-63 Pak Zainuri hadiahin nasi tumpeng kuning. Akhirnya semua jamaah Pak Zainuri saya ajak di teras, didoakan. Selesai makan langsung BCI. Terima kasih Pak Kus, nasi tumpeng dan perhatian serta doanya para takmir Al-Falah. Karena saya bahagia, nasi tumpengnya saya ganti 1 mobil unit mobil Grand Max. Masya Allah. Jadi nasi tumpengnya 250.000 dapat Grand Max. Itu nasi tumpengnya harus pesen sama di situ apa bisa? Jadi ternyata apa kuncinya? Sentuh hati jamaah, maintenance hati jamaah. Ustadz Lutfan donaturnya Jogja berangkat ke Jogja. Donaturnya Surabaya berangkat Surabaya. Donaturnya ke Ponorogo berangkat ke Ponorogo. Masya Allah. Doakan. Ini teknik memaintenance donatur. Nah ini saya dengar ribuan, mestinya Mas Nanang harus datang ke ribuan. Iya. Ngeluh. Karung gue tas. Ah ini tas. Ini ketoknya kajiannya rada khusus nge Mas Nanang. Kan tuan rumah. Tuan rumah langsung di privat ya. Pak Kus, yang tadi Kiai Zainuri itu kan aktif sekali di masjid. Ya. Nah, di Masjid Al-Falah itu bisa semakmur itu takmir-takmirnya ini juga berkhidmat semua di masjid. Artinya
sebenarnya kita dalam membangun masjid, yang memakmurkan masjid itu, ini takmirnya dulu harus memakmurkan masjid itu, harus aktivasi masjid kita belajar menuju ke situ. Terutama para pemimpin-pemimpinnya ya, Kak Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi. Imamnya kan ada 3 sana. Yang fokus mentarbiyah, mendidik, mendakwain gitu ya. Kayak Pak Roto itu ya, sekarang nyapunya jam berapa? 3 malam. Masya Allah. Jam 3 malam sudah nyapu apa? Daun, halaman. Masya Allah. Pak Roto besok libur, saya tidak akan pernah libur. Sudah 24 tahun berkhidmat ke masjid. Masya Allah. Tukang becak dulu. Masya Allah. Digaji berapapun diterima, disyukuri. Jadi kayak Pak Roto, makanya kita kasih hadiah kemarin itu. Karena sudah 24 tahun, gajinya dulu 150.000. Ya. Nah, kita naikkan sekarang menuju UMR. Imamnya 3 kali UMR. Yes. Konangan nih, konangan. Dan kita naikkan terus nanti ya. Masya Allah. Biar apa? Ya ekonominya bebas sehingga bisa fokus ngurusi umat. Para abdi dalam masjid harus serius. Supaya apa? Ngurusi umat gak bisa sambilan, gak bisa waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, duit sisa. Masya Allah. Sudah waktunya Mas Nanang harus totalitas. Sangat totalitas Masya Allah. Lebih totalitas. Dan didukung istrinya tentunya. Oh, iya, alhamdulillah. Gitu. Siap. Pak Kus, ini tadi belum banyak yang diceritakan tentang apa namanya itu strategi pelayanan. Ada strategi jamaah, strategi layanan, strategi dana, strategi manajemen. Nah, diceritakan tipis-tipis saja Pak Kus, mulai dari 1. Strategi layanan. Ya tadi minum 24 jam. Ya. Nah, sehingga Masjid Al-Falah terkenal juga masjid ramah cekcok keluarga. Wah, iki piye meneh iki? Wonono, itu iki jan iki. Iki jane masjid Wonogoro lagi apa durusi. Masya Allah. Mas Agung jam 2 malam ya, datang di halaman Al-Falah. Itu banyak bapak-bapak sudah sampai di Al-Falah. Ternyata apa? Di rumah sering dimarahi istrinya. Wah. Jadi saya sampaikan, masjid kok malam digembok, takmir masjid telah mendukung orang untuk pergi ke karaoke. Wah. Loh, mau ke masjid digembok, udahlah ke tempat hiburan. Jadi takmir bisa ikut berdosa terhadap orang-orang yang berkaraoke. Maka masjid harus buka terus. Maka jam 3, jam 2 bapak-bapak sudah tidur. Ada teh anget. Nah nanti setelah subuh kita siapkan kacang godok. Kalau ditanya, lah di rumah diomelin istri mending baik di sini. Nah, itu namanya masjid ramah cekcok keluarga. Terus ada lagi seorang ibu masih muda Kalimantan tengkar sama suaminya diusir. Peralatan bajunya, peralatan masaknya diangkut pakai mobil. Karena Al-Falah terbuka 24 jam, diprok di Al-Falah. Keamanan akhirnya memberikan makanan, memberikan tempat untuk istirahat dan mencarikan kontrakan. Maka masjid harus solutif. Solutif kata Bu Butejo. Itu harus diimplementasikan. Solutif. Mas Lutfan, Ustadz Lutfan juga masjid anti jomblo. Wih, iki langsung tangi kabeh. Nah, bagi yang masih jomblo, silahkan kirim foto CV dan harapan pasangannya seperti apa. Dan nggak punya biaya, Masjid Al-Falah siap memberikan biaya. Allahu Akbar. Serius ngurus masjid ini. Umat ini banyak masalah. Maka masjid harus memberikan solutif. Sing do nang Masjid Muslim United do pindah tak anu. Yang punya hutang, Mas Agung, yang punya hutang, bisnisnya bermasalah ke Al-Falah. Nah ini Mbak Febi, Bapak Etawamu. Wih, Masya Allah. Ini dia. Ini sponsornya Al-Falah, yang gaji Imam Al-Falah ya ini. Harus dirangkul pengusaha-pengusaha. Masya Allah, gitu, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi amal jariah Pak Hardi. Ini Pak Hardi keluarga tidur di sini, pengen belajar di sini, Masya Allah. pengen mendukung dakwah di sini. Masya Allah. Pengusaha harus ke masjid. Supaya apa? Ya menginspirasi teman-temannya. Indonesia akan beres kalau pengusahanya merapat ke masjid. Masya Allah. Gitu. Insya Allah. Jadi yang gaji imam itu para pengusaha. Oh gitu. Saya sampaikan.
Pak Kiai Jazir cerita, salah satu direktur BUMN disuruh imam di Masjid Jogokarian. Oh saya nggak bisa Pak, bacaan saya masih belepotan. Lah, kamu pengen nggak supaya dapat pahala seperti imam? Ya mau, kamu yang gaji imam. Jadi kalau ketemu pengusaha, todong ya aja. Kita besok bikin catering kepala-kepala kantor se-Jogja di Masjid Muslim United. Langsung kita tawarin, monggo Pak Imam. Ora iso Mas, mending gaji imam nih pahala ini. Tolong ada notulen ya, masalah strategi ini tadi ya. Kita terapkan satu persatu nih, Masya Allah nih. Lanjut Pak. Nah itu layanan pengusaha. Terus ada Biro Konsultasi Bisnis dan Kehidupan. Yang punya hutang, omsetnya turun. Seperti Pak Zainuri kemarin, alhamdulillah Mas Kus, utang saya sudah tinggal sedikit, nggak ada 1 miliar. Masya Allah. Selesai. Dari 8 miliar? Dari 8 miliar. Semua asetnya dijualin. Rajin ke masjid. Kalau ada masalah apapun, dia yang beresin. Masya Allah. Mas Kus, kambing gulingnya, kepala sapinya habis berapa? Gulai kepala sapi. Habis sekian Pak, 3 juta untuk sarapan. Saya yang bayarin. Doakan sama Ustadz Lutfan. Kasih tumpeng, kasih mobil. Sebenarnya beres semua itu. Allah. Ya itu SPD, spesialis pembaca doa. Mas Jumanto, terus Dokter Lulus, Dokter Rohman. Jadi memang harus rajin berkunjung ke jamaah. Nah, itu layanan. Layanan jamaah anti jomblo, layanan bisnis dan kehidupan. Kisah nyata lagi, Mas Ari ya. Mas Ari punya hutang, sebulan angsurannya 12,5 juta. Terus ke Al-Falah. Pak, katanya sedekah bisa mengangkat semua permasalahan. Saya berkhidmat untuk Al-Falah, minumnya saya yang sedekah. Sehari 10 sampai 15 galon. Terure, akhirnya apa? Ternak burung murai batu. Setiap seminggu itu murai batunya ngendok 4. Satunya 750. Seminggu berarti 2,8. Masya Allah, laporan hutangnya lunas. Motor saya dibeli, mobil saya dibeli. Dan sekarang sampai rebutan untuk berkhidmat sama Masjid Al-Falah supaya bisa sedekah air. Jadi kalau sudah punya kesadaran itu, orang berebut untuk memberikan yang terbaik untuk masjid. Nah ini harus dikampanyekan. Jadi para pengusaha yang mendengarkan ini, segeralah merapat masjid. Segera lunasi karpetnya Mas Nanang. Karpetnya masjid. Karpet masjid ya. Jadi pagi ini harus segera selesai gitu loh. Supaya bisa nambah karpet lagi, semua di karpet. Mas Nanang berani berkorban, kantornya dijadikan masjid. Nah, ini pengusaha yang sekarang lagi sedih, lagi terpuruk. Udahlah, urusi masjid, urusi imam, urusi marbot, selesai masalahnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu jaminan Allah, pasti. Dan Allah pasti akan mengabulkannya. Jadi provokatif memang. Iya harus gitu. Saya yang seneng kok. Saya pakai umpan lambung. Terus masjid makan juga ya. Subuh kasih makan, luhur kasih makan. Sekarang kan sudah banyak orang kena PHK, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, banyak orang kelaparan. Masjid harus ngasih solusi. Layanannya ya. Sabtu pagi kita berbagi beras, UMKM. Fakir miskin, bahkan orang dari Solo motoran cuma pengen ikut kajian dan ngambil beras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari Solo? Dari Solo, rutin itu setiap Sabtu ya, Sabtu pagi itu. Nah inilah masjid memberikan layanan ya. Terus ramah musafir, kasih makan-makan, umroh. Ada yang bilang, lah ini kalau sholat subuh hadiah umroh nanti niatnya adalah cari umroh. Saya bilang takmir tidak mengurusi niat jamaah. Urusan masing-masing. Iya. Kan enggak tahu niat. Walaupun niatnya cari umroh enggak apa-apa. Nanti lama-lama akan dibimbing Allah. Niatnya cari kambing guling enggak apa-apa. Nanti lama-lama akan cinta ke masjid. Makanya di Al-Falah bebas, ramah anak-anak, mau lari-lari, bahkan kasurnya ditumpuk untuk loncat-loncat.
Pirnya rusak enggak apa-apa. Yang penting anaknya bisa loncat-loncat di kasur, orang tuanya khusyuk sholat. Masya Allah, Masya Allah. Untung tadi sebelum mulai saya udah baca niat dulu. Jadi apapun yang terjadi kita sudah luruskan niat. Itu tadi kita memang lazimi setiap kali kajian kita baca niat dulu. Kayak kita mengkhawatirkan hal-hal terjadi kayak gini nanti. Jadi kita tuh berbelok niatnya, jadi kita luruskan niat terus itu alhamdulillah. Nih ada suasana Ramadan sepanjang tahun. Tadi aja saya kan di luar ya, sudah merasa lagi seperti Ramadan. Masya Allah. Qiyamul Lail. Ya, habis itu subuh berjamaah. Habis itu baca Al-Ma'surah. Nah, ini kan sudah seperti Ramadan setiap saat ini. Insya Allah ini berkah sekali. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ya, tinggal Jumat ganteng ya. Oh itu gimana itu? Ya, Jumat ganteng. kita undang Mas Fatoni, Arfa Babirsop hari Jumat dan beberapa anak-anak muda cukur gratis. Jadi minimal ya ono gantengnya seminggu iki ono gitu. Iya. Senin sampai Kamis iki ra begitu ganteng, Jumat kudu ganteng gitu. Ya. Terus kalau Ramadan kita undangkan imamnya dari Timur Tengah. Wih. Supaya apa? Ramadan nuansa Masjidil Haram. Masya Allah. Karena ini masih pandemi, kita undangkan imam dari Amar TV ya. Amar TV ya. Ustadz Ridwanullah. Gitu layanan-layanan yang kita berikan. Siap. Terus kalau masalah dana, ngurusi masjid nggak usah khawatir nggak ada dana. Wah ini yang paling penting nih buat teman-teman takmir nih. Masalah dana itu abot. Wah kayaknya wis pengusaha mesti ada modalnya dan lain sebagainya. Nah, itu kok tadi minus itu segala. Kalau ngurusin masjid khawatir dananya dari mana? Berarti takmirnya masih kurang beriman. Ngeri. Ngeri. Kan ini masalah keyakinan. Ngeri. Contoh Masjid Jogokaryan habis beli tanah 15 miliar 500 harus selesai dalam waktu 1 bulan. Dananya nggak ada. Tapi Pak Kiai Jayir menyampaikan, alhamdulillah Masjid Jogokaryan akan membeli tanah dan bangunan senilai 15 miliar 500 dan harus lunas di hari ke-30. Alhamdulillah sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Modalnya cuma dua itu. Loh saya ngelamar istri saya apa? Belum punya apa-apa. Niat dan doa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya dulu nggak bisa nerima saya, sekarang terlalu mencintai saya. Ini saya suruh ngurangi cintanya, Ma jangan terlalu cinta sama aku. Tolong dikurangi. Gitu. Terlalu baik, terlalu baik. Nanti kalau terlalu cinta kan nggak baik juga. Gitu. Berarti udah terlalu cinta itu ya udahlah satu aja berarti. Tak ini nggak berani ini nggak berani. Oh istri saya sudah mengizinkan mau nambah gitu? Boleh. Ini kan ikut. Boleh. Tapi saya belum. Iya Pak ya. Halo Pak. Oh siap katanya. Baru kali ini aku di panggung itu hancur lebur. Biasanya aku menghancurkan ya. Karena sudah levelnya luar biasa itu kepasrahan Mas. Semua untuk ibadah kepada Allah. Iya. Tolong turunkan cintanya. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir Mas Anang, nggak usah khawatir para takmir. Kalau takmirnya transparan, takmirnya amanah, udahlah. Uang umat ini untuk masjid semua. Karena apa? Masjidnya memberikan solusi. Nah, tinggal sekarang para takmir ini harus siap amanah, transparan. Makanya Al-Falah diaudit eksternal. Yang ngelola bukan takmir, ada lembaga tersendiri yang sudah berizin supaya apa? Kalau ada uang itu kadang orang kan nggak kuat. Makanya saya sekarang di kantong saya jarang pegang uang supaya nggak kegoda dan terbiasa. Karena rezeki itu di mana-mana, bukan hanya uang. Tapi ketemu Mas Nanang pasti dikasih tidur tempat, kasih makan. Gitu. Nggak punya duit tinggal bilang Mas Nanang. Kasih doa dan semangat. Saya nggak kepancing. Kalau di mana-mana banyak teman, rezeki itu pasti di mana-mana. Ada kisah dari Kiai Lukman. Ada sopir ambulan. Gajinya 120.000 satu bulan. 30 tahun menjadi sopir ambulan dan mengantarkan jenazah. Ditanya, kenapa kamu betah gaji 120.000? Saya bukan bekerja, tapi saya adalah bekerja untuk Allah. Masya Allah. Anaknya semua kuliah. Masya Allah. Ketika sakit ada yang bayarin. Ketika stroke dia berdoa langsung disembuhkan. Allah. Jadi uang itu jangan terjadi fokus. Ya anak-anak muda, jadilah pejuang.
hanya bekerja untuk Allah, berkhidmat untuk Allah. Hidup Anda, permasalahan Anda akan diselesaikan sama Allah. Masya Allah. Nah, ini kisah-kisah banyak orang-orang yang memang untuk Allah gitu ya. Maka Ustadz Lutfan ketika digaji 3 kali UMR, dikembalikan. Kegedean ini gitu ya. Masya Allah. Strategi juga nih ternyata. Masuk strategi. Serius sih. Saya baru mau nanya tentang itu. Pak Kus kebanyakan. Udah saya kembalikan. Akhirnya yang bayari makan-makan ya imamnya itu. Allah. Ya, itu nggak usah khawatir pokoknya untuk masalah kayak gitu. Inilah yang mau tak tanyakan ini. Di sini ada poin gaji karyawan itu. Artinya teman-teman yang di Masjid Takmir tadi itu nggak cuman imam tuh, yang lainnya tuh juga apa namanya itu mendapat. Jadi yang digaji adalah badan pelaksana masjid. Nah, gimana itu? Bukan Pak? takmir. Kalau saya, Ustadz Anas bersama 30 orang itu takmir. Oke. Itu MPR-nya, merancang undang-undang, merancang aturan, merancang SOP, mengangkat direktur utama masjid. Nah, direktur utama masjid membawahi staf-staf divisi kebersihan, divisi dakwah, divisi keamanan dan sebagainya. Itu yang digaji. Oh, Masya Allah. Berarti memang benar-benar pengelolaan masjid itu secara profesional. Allah. Jadi kalau ada yang bilang, kok imam digaji, ada yang begitu. Berarti takmir yang tanya gitu, mainnya kurang jauh. Kopinya kurang pahit. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi digaji semua. Saya ke sana tanya orang Sukabumi, Bapak udah kerja berapa tahun di sini? 4 tahun. Gajinya berapa? Sekitar 4 juta sekian. Belum tips dan sebagainya. Itu tukang ngepelnya. Jumlahnya ada berapa? 2.000. Allah. Semua digaji. Jadi jangan khawatir, ada yang tanya kotak infak apa boleh untuk gaji. Terus Ustadz Turan jawab, apakah ada dalil kotak infak tidak boleh untuk gaji? Karena ada kiainya. Aduh, takmir masjid Yayat dibobol kotak infaknya buat cari tenaga profesional itu. Harus segera ditasarufkan, harus segera dikembalikan untuk jamaah. Supaya apa? Dapat kepercayaan. Kalau sudah percaya, uang dari mana-mana. Coba Masjid MU. Baru 3 bulan. Berarti kalau sudah banyak yang mengalir ke sini, Allah pertanda memberikan kepercayaan kepada Masjid Amin MU. ya Allah. Tinggal tambahin aja lagi. Amin ya Allah. Gitu. Masya Allah. Artinya rumus tentang tadi masalah keikhlasan itu ya nggak ada hubungannya dengan gajian ya. Gajian itu apa namanya itu kan orang tuh aku ngurusi masjid ya aku tuh apa lillahi ta'ala ikhlas seperti ini. Artinya ketika tetap berharapnya hanya kepada Allah, minta ya gaji tapi hanya kepada Allah, tapi wasilah dari masjid itu ya enggak masalah. Enggak masalah kan punya anak, punya istri, kan ekonomi harus dicukupi. Kalau keluarganya tenang, ngurusi masjid tenang. Maka di Al-Falah ngasih beasiswa. Masya Allah. Imam-imam kita sekolahkan, bahkan ada yang di Sudan, Timur Tengah. Supaya apa? Masjid punya marwah. Imam punya marwah. Dan nanti kalau orang itu bangga kerja di mana? Marbot. Masya Allah. Cukup nanti kalau bisa marbot ini gajinya di atas pegawai bank. Allah, ini revolusioner ya, ini revolusioner. Biar pindah jadi marbot. Mas Nanang aja tobat jadi marbot. Rumah warga kurang apa coba? Ini kelihatannya yang membuat ya masjid-masjid yang ada di banyak wilayah itu belum didatangi orang-orang terbaik itu seperti itu karena masjid belum memberikan kesempatan yang terbaik buat orang-orang yang punya talent, punya skill gitu. Akhirnya mereka masih mencari maisha, mencari yang untuk memenuhi kebutuhan itu dari bekerja di lain. Harusnya dengan memakmurkan masjid itu keluarganya juga bisa dimakmurkan ya Pak ya. Makanya saya sering, kenapa masjid buka 24 jam? Mat kita aja buka 24 jam. Lampunya nyala terus, AC-nya nyala terus, jualan odol, jualan rokok, serius. Ini jualan surga nggak pada serius. Masya Allah. Masjid kan ngajak untuk ke surga. Iya. Sampai, ya kalau longgar, aku capek gitu. Ya nggak akan selesai umat nanti kalau nggak gitu. Masya Allah. Itu. Jualan surga loh kita tuh. Iya. Sama yang jualan mie instan masuk luwih betah loh. Iya, ini kan semua wahyu. Siapa yang sedekah di pagi hari dilipat gandakan, wahyu. Kalau ada karpet nggak lunas-lunas, berarti nggak paham dengan wahyu gitu loh. Biar cepat lunas. Iya, amin Pak, amin. Hari ini lunas lah insya Allah.
Aduh, dikempur habis-habisan kita, membangun kesadaran dan para umat Islam udahlah ayo kita sering-sering sedekah. Ya. Selesaikan masalah umat bareng-bareng. Orang kaya banyak, tapi orang mengemban amanah dari uang umat ini yang perlu dibangun. Ini penting, makanya anak muda harus kompeten, harus tahu ilmu keuangan, harus paham finansial, bagaimana tata kelola. Nah, tapi gitu. Jadi berarti, sehingga ya harus paham keuangan itu. Iya. Berarti artinya gini ya Pak Gus. Pak Gus ini menerapkan bahwa ketika kita itu mendapat amanah dari umat, dari banyak orang, justru yang ngurusin itu harus yang expert dan harus profesional. Harus. Ngurus uang banyak gimana? Sekarang ada wakaf mobil. Nanti kan operasionalnya banyak. Bensinnya, perawatannya, gaji sopir. Ya, ini yang menjadi amal jariah. Maka saya bilang, siapa yang wakaf mobil, maka setiap putaran roda, setiap suara dering mesin akan mengalir jariah kepada yang wakaf. Kemarin sama Ustadz Ridwanullah. Anak muda, hafidz Quran di Amar TV. Ketika touring itu menyampaikan, kita jangan sombong. Bahkan dia nyampaikan, ada salah satu syekh, itu sendalnya nggak ganti. Sampai bawahnya itu nempel tanah. Syekh, kenapa sandalnya nggak ganti? Supaya besok di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, akan bicara menjadi saksi. Benda hidup apapun akan menjadi saksi. Masya Allah. Tempat duduk ini, rumah ini, kantor yang disulap akan bicara menjadikan saksi. Mendukung Mas Nanang dan keluarga. Jadi benda mati yang ada di sini, sound systemnya, lightingnya, kameranya. Jadi kalau pilih kamera yang mahal sekalian supaya besok menjadi saksi dan berbicara. Masya Allah, tim media langsung bener toh. Yang ngulak-ngulik semua jadi saksi. Niatan hati, ketulusan semua ditata. Nah, kemarin Masya Allah, akhirnya saya sering touring supaya seluruh putaran roda ini menjadi saksi. Karena tidak hanya touring biasa, tapi mampir ke masjid sambil dakwah. Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, 239 halaman tadi ternyata isinya sangat padat dan berisi luar biasa. Dan berisi tentang teknis-teknis bagaimana strategi memakmurkan masjid. Di sini disertai dengan gambar-gambar yang ada, dengan bagan-bagan yang benar-benar memudahkan para takmir sekalian itu yang tadinya masih bingung bagaimana mengelola masjid, bahkan sekarang itu belum mengelola masjid dan pengen ngelola masjid itu. Dengan buku ini tuh insya Allah nanti bisa menuju seperti Masjid Raya Al-Falah Sragen. Amin. Oke, kita buka kesempatan pertanyaan bagi teman-teman yang ada di offline maupun yang ada di online YouTube dan Instagram channel Muslim United Official. Silakan yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Ya, ada mic. Oke. Teman-teman yang di online silahkan siapkan pertanyaannya, tanya-tanya atau mau langsung tanya tentang bukunya, order bukunya, nanti silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kusnadi, Ustadz Agung, berikan kesempatan ya. Ini contoh di tempat saya ya. Jadi memang takmir itu sepuh ya, udah pada sepuh, dan itu udah beberapa kali periode. Seolah-olah itu ya, nek saya bilang ya mungkin kayak tadi bilang menguasai tadi gitu. Jadi nggak ada celah anak-anak muda itu untuk masuk. Padahal misal ya pengen lah segera anak-anak muda itu untuk masuk. Tetapi kalau kita rada radikal frontal, seolah kita kayak bahasa kudeta lah gitu loh. Itu kan nggak enak gitu loh. Padahal ya gini-gini terus kok nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Nah itu triknya seperti gimana, Tat? Cara mengkudeta secara syar'i. Padahal kudeta wis ra syar'i. Bahasanya diganti mungkin. Monggo Pak Gus, gimana itu? Ya, pengalaman di Masjid Al-Falah dulu bikin surat kaleng kepada takmir bla bla bla. Ini masjid nggak diurusin. Kalau nggak diurusin gimana? Harus ganti takmir lah gitu.
Jadi pelan-pelan. Awalnya juga belum bisa berubah. Terus lama-lama alhamdulillah Allah menggerakkan 2016 yang jadi takmir anak-anak muda. Tapi kalau tetap yang tua nggak bisa diajak tumbuh berkembang, ya udah merapat aja ke MU. Pindah masjid atau bikin masjid sendiri. Gitu aja. Jadi kayak Mas Randy bikin masjid sendiri. Iya. Ya di sini menggerakkan masjid sendiri, masjid mana yang mau makmur merapat saja. Gimana kalau diajak diskusi nggak bisa. Tapi saya isi sharing di beberapa masjid, alhamdulillah yang tua menyerahkan. Atau kumpulkan takmir di mana satu kabupaten, nanti saya hadir di situ menjelaskan pemahaman bahwa masjid ini milik Allah, bukan milik takmir. Jadi kita hanya diamanai. Yaitu hanyalah masalah mindset saja. Sabar, dongake, jenengan sering qiyamul lail, biar hatinya takmir diberikan kesadaran sama Allah. Gitu. Masya Allah. Berarti pun kalau di Masjid Al-Falah, itu kan Pak Gus kan tadi bukan sebagai direktornya, ada CEO-nya sendiri yang ngurusi bagian teknis kan. Iya. Nah disitulah sebenarnya tempatnya porsinya anak-anak muda ya. Betul. Bukan menyingkirkan orang-orang tua atau yang sudah-sudah. Beliau tetap harus dilayani, beribadah yang nyaman, yang bekerja, yang apa namanya itu bagian teknisnya yang anak-anak muda. Yang tua-tua jadi penasehat, pelindung, pengarah gitu. Yang jalankan operasional anak-anak muda. Maka Mas Alan usul apa aja silahkan. Duitnya berapa catat. Catat. Bayar carry. Ternyata itu bagian dari strategi. Iya. Tapi memang Pak Gus ya, kalau bicara tentang masalah takmir yang tadi sepuh Pak, mungkin harus disadarkan juga itu. Bagian Rasulullah SAW dulu pada saat hijrah ke Madinah dan membangun masjid itu pada usia 53 tahun, kan gitu. Yeah. Jadi kita bisa bayangkan, Pak Kos saja belum ada 50-an gitu loh. Mas Nanang baru sekitar 40-an. Jadi ketika membangun masjid, memimpin masjid, dan memimpin negara itu usianya bapak-bapak sebenarnya. Iya. Nah ini harus disadarkan mungkin Pak Kos. Ini sudah betul, bapak-bapak punya energi yang luar biasa itu. Ini itbak Rasulullah tenanan gitu. Kalau kita yang muda-muda masih pemanasan itu. Iya. Jadi memang seharusnya yang memang buat ngayai masjid yang strategic plan dan lain sebagainya itu yang memang level bapak-bapak. Rasulullah dulu itu 13 tahun terakhir, 10 tahun terakhir dari usia 53 hijrahnya sampai 63 itu disitulah membuat perubahan yang sangat besar dan revolusioner. Enggak cuma di Madinah tapi di alam semesta, di dunia ini gitu. Nah maka ini seharusnya Pak Kus nanti fokus kampanye ke bapak-bapak itu tadi tuh. Ya bapak-bapak yang saat ini mungkin pensiunan, udahlah segera ngurusin masjid. Fokus total. Dan harus kerjasama sama istri. Awal-awal itu gimana itu tantangannya? Awal-awal biasanya istri itu kok ning masjid wae ngopo, sing turu si opo. Di masjid aja ngapain, yang ditungguin apain gitu. Sekarang kalau saya pulang agak sore, kok sudah pulang nggak di masjid? Jam 3 pagi istri saya bangunin, segera ke Masjid Al-Falah. Jadi memang butuh setruman, butuh energi, butuh kebersamaan. Sehingga istri saya nggak pernah WA, nggak pernah telepon, karena taunya di masjid. Jadi kok pulang sore ditanya, di masjid kok sudah pulang? Apalagi bapak-bapak yang sudah pensiunan, itu mestinya waktunya sudah longgar, istrinya mendukung, diajak ke masjid sekalian. Gitu. Masya Allah. Mestinya bapak fokus, nggak bisa. Makanya harus baca buku ini, ngurusi masjid harus fokus. Totalitas. Ada berapa takmir Mas di lingkungan sekitarnya? Ya nanti dibawakan oleh-oleh bukunya. Oke, silakan. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, monggo. Mohon mic-nya bisa di ini. Semoga tidak curhat dengan kondisi masjid yang ada ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ini. Yang penting ilmunya nanti langsung disampaikan. Karena kalau dapat gini Pak Kos, kalau dapat ilmu yang di Masjid Muslim United ini, syaratnya itu salah satunya adalah wajib harus dipraktekkan gitu. Jadi kalau sudah dapat ilmu di sini itu sudah memahami, langsung harus dipraktekkan. Kalau enggak, nanti enggak berkah itu. Monggo silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ali. Ya. Aslinya dari Lombok. Gitu. Wih, pedes banget ya. Ya jadi kebetulan ke Jogja itu kuliah dan alhamdulillah udah selesai. Terus berkesempatan itu bisa tinggal di masjid. Masya Allah. Sama juga dengan mas sebelumnya yang kita alami itu ketakmirannya itu sudah lama berjalan, sudah tua-tua, belum ada pergantian. Nah terus mungkin pengen tanya terkait langkah ke depannya, gimana caranya sama tadi biar bisa ngerubah. Cuman kondisinya ini kan kita pendatang dan kebetulan ya tinggal di situ dan kedepannya juga nggak tahu bakalan pulang lagi balik ke kampung halaman gitu. Nah yang pengen aku tanyain ke Ustadz tuh gimana gitu kondisi. Tapi kan aku mikirnya wah kita ini pendatang gitu. Jangan sampai ya kayak wah mikirnya itulah kamu kan orang luar gitu ya ngapain ngurusi lebih dalam masjid kami gitu misalkan. Aku pernah mikirnya seperti itu gitu. Ya. Mungkin itu Ustaz. Ya. Siap. Ya, baik menurut saya sih dirubah aja mindsetnya. Rajin aja ke masjid, berkhidmat ke masjid, ngepel masjid, ngersii toilet. Nanti lama-lama akan diangkat jadi takmir. Masya Allah. Jadi jangan berpikir antara pendatang dan tidak. Semua ini kita pendatang dari Allah SWT diletakkan di bumi Allah. Jadi pikiran kita harus lebih luas. Jadi dirubah aja, berkhidmat sama masjid. Rajin ke masjid, sering bersih-bersih, ngorek toilet, kalau perlu adzan dan lain sebagainya, pokoknya ngurusi masjid. Saya di Bogor ya, contoh. Saya pendatang. Siap. Nah, di Bogor tahun 2007 ketika kolab bisnis roti saya, habis-habisan, pabrik habis, mobil habis, motor habis, disita semua, minus, gitu ya. Akhirnya saya berkhidmat ke masjid. Masjidnya terjadi ketidakpercayaan para takmir, sehingga pembangunnya mandek. Saya punya inisiasi. Nyelonong aja, saya kan pendatang. Gimana kalau saya akan menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Hikmah? Silakan Pak Kus, saya door to door. Pak Anwar, polisi, juta. Masih ingat saya keliling, hampir 80-an juta, dibangun. 2008. Woncen bakat ke terangnya walu aja. Iya, saya dulu tidurnya di masjid Mas. Saya SD sampai SMP tidurnya di masjid. Allah. Jadi ngurusi masjid, gelar tikar masjid itu sejak SD saya. Ya, Mas Agung kan pernah tahu kan di rumah saya yang The Way. Iya, luar biasa. Nah itu ngurusi Masjid Al-Muttaqin. Jadi kalau ada masjid itu hawanya pengen aja membuat perubahan itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah hadir di sini, sudah baca buku, udah berkhidmat ke masjid, nggak usah mikir saya pendatang dan lain sebagainya. Bagi yang bilang begitu ya nanti diajak diskusi pelan-pelan. Dan alhamdulillah Al-Hikmah itu jadi berubah, bisa untuk sholat Jumat. Masya Allah ketika saya kolab terus jualan mie ayam ya depan rumah. Ada yang menghadirkan uang itu sekitar mungkin ada sekitar ya 2-5 miliar. Allah. Jadi ngurusin masjid itu uang datang gitu. Itu 2008. Akhirnya bikin ayam Pakuan. Yaitu akhirnya buka cabang bla bla bla, masuk Trans TV sama SCTV, buka aja iklan ayam Pakuan. Ketika sudah tumbuh besar, alhamdulillah gagal lagi, bangkit lagi. Ngurusin masjid juga gitu, gagal, bangkit, dimusuhin. Dikira Al-Falah adem ayam, tanya Ustadz Lutfan. Kamu pendatang baru, jangan sampai kamu ngelola masjid seperti ngelola perusahaan. Jangan menggunting dalam lipatan, gitu biasa. Jadi apa ya, beda pendapat biasa. Itu untuk pertumbuhan kita, untuk mengasah leadership kita. Masya Allah. Jadi maksudnya saya tadi bakat dari 2008 tuh bakat tadi loh ngumpulin tadi loh dari sejuta luar biasa. Ini belajarnya lama ternyata. Jadi muadzin juga seperti Mas Agung tadi. 2008 saya setahun. Biasanya kalau kita pas lagi minus, pas lagi banyak masalah, pas lagi banyak utang, udah ngurusi masjid. Jadi adzan masjid. Belum punya pekerjaan, kok belum punya jodoh, pengen jodoh yang solehah,
rajin ke masjid, sujud di masjid, minta ke masjid. Allah. Nanti dihadirkan semua. Saya dapat istri solehah banget. Wah, rayu terus. Oke. Oke, yang di online masih ada lagi pertanyaan silakan. Oh, di belakang ya. Ya, silakan teman-teman yang di online nanti disiapkan pertanyaannya ya kita. Itu. Yang offline satu lagi tuh. Ada yang dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tadi kan dikatakan bahwa ngurus masjid itu harus fokus. Ya. Terus pertanyaannya gimana nasib yang masih sekolah? Atau ini tolong berikan solusinya. Kalau oke. Ya, ini jawabannya akan berbahaya bagi sekolah-sekolah yang ada ini nanti gurunya. Monggo. Kalau untuk yang kuliah, ya kan masih kuliah, masih mungkin dibiayai kalau bisa mandiri. Ya nggak harus fokus dari takmir, artinya sering aja di masjid. Sebelum sholat adzan sudah datang di masjid. Jadi full 5 waktu di masjid. Dimanapun ketemu masjid, segera hatinya mampir ke masjid. Nah, untuk ketakmiran ya diserahkan kepada memang yang di situ. Kecuali memang diamanain. Udahlah, nanti sekarang apalagi online kan nggak masuk ke kampus. Malah di masjid itu tempat yang berkah, ngerjakan online. Loh, anak saya loh nilainya 100 semua. Allah. Padahal belum ngurusi masjid itu loh. Baru akan ya. Dafa ikut ke sini. Baru akan udah niat aja udah nilainya bagus apalagi. Jadi rajin ke masjid, jaga sholat waktu di masjid. Kalau memang standby di situ, ya usul dan ide. Intinya berkhidmat sama masjid. Oke, Masya Allah. Allah Akbar. Ya, Mas Agung kan mengalami sendiri dari bisnis yang belum jadi ya. Ini forumnya Pak Kus ya, jangan membahas saya Pak. Ngurusi masjid sekarang kan ya. Nanti udah di 2 sesi. Ini ya, fokus saja. Silakan yang di jadi tadi yang masih sekolah tetap sekolah ya, jangan pamit sekolahnya. Itu kuliah apa masih SMA atau? Oh SMK masih SMK, apa? Masih SMK Pak. Oh jadi relawan masjid. Relawan masjid. Kasihan orang tuanya nanti ya kalau tiba-tiba pamit mau gara-gara Pak Gus nih suruh fokus ngurusi masjid. Malah Pak Gus yang diparani gitu. Saya soalnya kemarin begitu Pak Gus. Banyak orang tua, ya banyak sih ya beberapa orang tua tuh datang ke sini gitu loh. Teman-teman ini mahasiswa apa itu pada keluar. Pada dapat ilmunya di sini tuh sehingga sadar. Bilang gitu ya, nah, Mas saya tuh jadi tahu pentingnya kuliah itu kan. Loh, lah iya toh. Lah kenapa kok mau kelar? Karena setelah saya kuliah saya jadi tahu pentingnya kuliah itu adalah mengetahui bahwa kuliah itu enggak penting. Kalau bisa Mas Nanang mendirikan perguruan tinggi di sini. Udah sekalian. Saya nggak tahu. Pada pamit pulang. Habis pamit pulang orang tuanya ada yang kesini gitu loh. Bikin kekacauan di rumah. Kenapa? Di sini ngaji apa? Diajarin apa? Kenapa? Kok anak saya mau pamit gak mau kuliah lagi? Waduh. Dan itu gak cuma 1-2 orang di sini tuh. Nah ini apa yang sudah dingentikake sama Pak Kus sudah disampaikan Pak Kus. Pokoknya selesaikan studinya. Jadi relawan dulu. Ya, jangan full time ya. Jangan jadikan alasan masjid itu terus putus sekolah ya. Engko malas sekolah sing didadekake alasan masjid, sing didadekake alasan ibadah. Saya mau fokus ibadah, udah enggak sholat lagi. Lah rumah sana sekolah ki ora ibadah kan gitu. Sekolah itu penting. Ngurusi masjid lebih penting. Aduh. Angel gini. Oke, kita beranjak yang pertanyaan di online. Silakan yang online bisa dibacakan teman-teman yang di media. Silakan bisa dibacakan di situ yang online. Baik, kita melanjutkan dengan pertanyaan yang ada di online. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan banyak Zih programnya, Masya Allah sekali. Tapi itu kan yang zahir Zih Ustaz. Nah yang saya tanyakan, bagaimana Zih mengolah hati agar tidak salah dalam melakukan setiap program?
Gimana? Piye kuwi? Ngira tuh Mengolah hati. Pertanyaannya goib pikir tadi. Tadi kan yang dohir, berarti yang goib kan. Bagaimana cara mengelola hati agar tidak salah dalam melakukan setiap program? Oh ya, kalau saya sih saat ini untuk dakwah yang memang banyak pertanyaan seperti itu. Saya saat ini mengajak orang yang penting ke masjid dulu. Kasih makan, ada sarapan pagi, ada telo godok, pisang godok, kacang godok. Orang yang penting berangkat ke masjid. Bahkan di Al-Falah ada asongan, ada tukang beca, ada pemulung, bahkan orang gila. Masya. Iya, tanya aja Ustaz Lutfan, komo, gimbal, ngambil. Yang penting orang datang ke masjid dulu. Baru pelan-pelan. Ini kan Baitullah dulu. Oke. Membangun fondasi orang mau ke masjid dulu. Ya. Nah, setelah datang ke masjid baru pelan-pelan. Kayak Mas Ari contoh. Punya masalah hutang, pelan-pelan sentuh hatinya. Dia mau sedekah. Sekarang rajin ke masjid, awalnya juga enggak. Masya. Jadi yang penting pertama datang ke masjid dulu. Oke. Nah, nanti pelan-pelan diskusi sama Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, ya, para asatid yang di sana, sentuh hatinya. Baru nanti ada kesadaran. Jangan bicara tentang nanti gimana itu programnya diluruskan dan tidak gitu. Ya itu nanti level berikutnya. Yang penting orang mau termobilisasi, mau bergerak ke masjid. Nanti bertahap. Bertahap, baru ditarbiyah, baru dididik, baru diajak komunikasi, dirubah mindsetnya, baru nanti ke hati. Ya dakwah butuh waktu, butuh proses, butuh strategi. Masya Allah. Ada yang bilang masjid kok makan-makan, ternyata betul. Bahwa gimana bahasa Arabnya? Ad-da'watu ilal walimah. Bahwa dakwah itu mengajak, yaitu mengajak makan, makan, makan. Masya Allah. Gawe poster ada waktu ilal walimah. Jadi kalau masih masjidnya nggak menyediakan makan, nah, cek lagi takmirnya, keimanan takmirnya. Bawahnya Kiai Ki Isnadi Iwani. Ini Prof saya bukan Kiai. Prof. Iya. Provokator. Iya. Kemarin ada yang tanya, ini Prof apa Profesor? Provokator. Oh, berarti pakai V. V. Gelar bikin sendiri karena nggak sekolah. Bebas gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang dari online? Ya, silakan dibacakan. Baik, izin bertanya Ustaz. Faktanya pada zaman sekarang ini masjid-masjid itu banyak yang diisi dengan orang-orang sesepuh. Nah ini apa salah generasi muda? Kok sehingga orang-orang tua itu tidak percaya kepada generasi muda? Dan kemudian bagaimana caranya supaya kita ini yang muda bisa mentreatment sesepuh-sesepuh itu dengan baik sehingga ya anak muda itu bisa dipercaya di masjid. Baik, ya ini memang secara umum begitu ya. Kan tadi masjid itu dikuasai gitu. Sehingga ya diatur, sehingga ya kalau nanti saya bergeser gak jadi takmir nggak dapat aliran pahala, bisa jadi begitu. Maka ini yang harus ya perlahan tugas MU mengkampanyekan ini terus supaya terbangun kesadaran. Saya datang di Sidoarjo, di Kartosuro, di Sukoharjo berubah kok. Akhirnya yang sepuh-sepuh menyerahkan kepada yang muda-muda. Nah, maka takmir itu harus mempunyai 8 C. Oh, apa itu? Itu ya. Catat. Siapa yang catat? 8 C. Punya visi. Oke, visi. Punya misi. Punya narasi. Pandai komunikasi. Harus banyak relasi. Pintar kolaborasi. Eksekusi. Dan siapkan konsumsi. Masya Allah. Allah luar biasa ini. 8 C ini ada di buku nggak Pak Gus? Ini harus beli dan saya. Iya. Kalau nggak beli nggak tak kasih. Iya. Saya sampai situ aja penjelasannya. Ini ada di sini. Materi berikutnya ini 8 C ini. Ya ini kan harus anak muda punya visi bagaimana. Mas Anang seorang pembisnis punya visi. Misi tahapannya bagaimana. Ada qiyamul lail. Ada kajiannya di tarbiyah. Ada ustadznya. Ya, narasinya bagaimana. Komunikasi, nah ini jago komunikasi, nah gitu ya. Harus banyak teman, ya.
kolaborasi, segera dieksekusi. Masya Allah. Insya Allah tadi pertanyaannya, kalau ada komunikasi pelan-pelan, insya Allah. Dan mungkin Mas Nanang, Al-Falah tugasnya sekarang setiap malam Qiyamul mendoakan supaya takmir-takmir yang lain segera bisa mengikuti seperti MU, Al-Falah. Allah. Doakan ya. Ada khusus doa untuk para takmir. Gitu. Masuk gitu. Kan siapa tahu tembus lewat doa. Iya. Masya Allah. Oke, ya Allah. Tadi yang di offline masih ada yang ngacung lagi tuh. Ada nggak? Oh iya, di belakang. Ada? Yang belakang dulu, oke. Dekat mic. Oh, dituntaskan, dipuaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ini Tat mau nanya, kan kadang di kepengurusan takmir itu ada beberapa perbedaan pendapat, sehingga ada juga nyuwun sewu nih, kadang kita ada terdiri dari beberapa kelompok gitu loh. Nah itu kadang kan permasalahan itu kadang yang buat program-program takmir itu menjadi tidak jalan. Nah itu bagaimana minta solusinya agar takmir itu baik yang muda maupun yang tua kadang juga berbeda pendapat, itu untuk selalu bisa kompak, bisa menjalankan program-program yang telah dibuat gitu. Nanti juga minta contoh yang di Masjid Al-Falah itu bisa seperti ini, bagaimana caranya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana antara tua muda bisa kompak? Ya Al-Falah butuh waktu 1 tahun untuk mengkomunikasikan, untuk mendiskusikan sampai saat ini. Jadi kalau 1 tahun ibarat naik pesawat itu terjadi turbulensi. Getaran-getaran gitu, perbedaan gitu. Komunikasikan terus. Dan sudah terjadi frekuensi, langsung kita harus silaturahmi ke orang-orang tua. Makanya kemarin lanjutkan, keren sekarang Al-Falah, gitu yang dulu menghadang. Gitu. Jadi memang butuh kesabaran, butuh waktu, butuh proses. Maka komunikasi harus dibangun. Sekarang alhamdulillah orang-orang yang dulu kurang sepakat buka 24 jam, terusan kegiatan-kegiatan yang memang nggak sepakati ya, sekarang sudah sip, keren, lanjutkan. Biasalah. Justru adanya perbedaan itu yang membuat kita tumbuh. Justru ada dinamika yang membuat kita akan semakin banyak belajar. Kalau hidup kita tanpa dinamika, tanpa hambatan, ya kita terlalu lempeng. Kalau hidup terlalu lempeng, nggak ada tantangan, nggak ada yang diceritakan. Nanti nggak ada cerita yang asik gitu ya. Rumah tangga bentrok, cekcok sama istri, nggak cocok sama anak. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Maka jauhi zona nyaman. Allah. Jadi kalau udah mulai merasa nyaman, teman-teman harus mulai nyari tantangan baru. Ciptakan tantangan baru lagi. Supaya apa? Kita tumbuh terus. Jauhi zona nyaman dan tidak ada zona yang enak. Tidak bisa tumbuh kalau zona tetap nyaman. Kantor sulap jadi masjid. Sound system bagus. Kamera yang terbaik. Itu tadi sound system itu mereknya memang Tauhid. Iya. Mereknya Tauhid memang. Ya memang khusus untuk fokus untuk dakwah, suaranya seperti Bose. Risetnya di 9 negara. Makanya langsung saya eksekusi. Langsung telepon habis ini Mas. Percaya Ramadan soundnya udah tahu. Sudah digital dan nanti imamnya sesuai dengan suara khasnya. Imamnya ganti, frekuensinya ganti. Ini ngeri, ini perlu ini segera ini. Karaoke serius, ngurus masjid harus lebih serius. Sound system gedung film. Yang ngurus prek. Aduh. Kena. Ada itu ungkapan hati Ustadz Lutfan tadi pagi. Narik bismillah, krek. Gini. Sound system film suaranya jos, karaoke serius didesain. Masjid untuk Allah. Ini bener ini, udah harus ganti sound tauhid tadi kita iki. Oke lah, habis ini tinggal kasih nomor teleponnya, rekomendasi. Seperti biasa ya. Oke. Siap. Kalau kayak gini nggak mahal ini, murah ini. Ini di bawah 50-an ini. Wah, masih sangat terjangkau. Satu hari selesai. Lah kalau nggak tercapai, marahin sosial medianya. Gimana nggak bisa crowdfunding yang baik? Ngapain aja kamu? Gitu. Astagfirullahaladzim.
dicatat medianya. Kayak kita minta sama Allah, ya Allah, ini jikalau Son Tauhid itu ya toh, datang ke sini karenamu ya Allah, datangkanlah segera ya Allah ke sini ya Allah, amin. Mosok wis ditungani ngono ora moro rene ya kan Son Tauhidnya. Apa meneh sing krungu dongane mosok ya ora gelem beresi ya. Oke, silakan Mas. Ya, mic-nya bisa ke depan. Oke. Gayeng ya iki, esok gayeng iki, Masya Allah ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ini dalam segi keamanan itu menjadi sorotan di berbagai masjid. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang memang itu privacy atau tidak 24 jam terbuka, itu sering terjadi kehilangan, pembobolan, bahkan kemalingan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah masjid Al-Falah yang dengan sistem 24 jam itu terbuka, apakah sering terjadi hal demikian? Dan memang kalau memang sering terjadi, bahkan berkelanjutan setiap minggunya ada saja gitu. Nah, itu bagaimana cara penanggulangan dan menanggapi hal tersebut? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tadi, masjid ini sering terjadi kehilangan. Maka barang yang hilang dijaga sama jamaah. Bila barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Itu ada tulisan itu. Saya rubah. Masjid Raya Al-Falah memberikan kenyamanan jamaah. Barang yang hilang diganti oleh takmir. Karena takmir bertanggung jawab. Motor hilang 2, federal 1, HP, uang. Pernah itu Pak Gus? Dulu awal-awal sering. Akhirnya saya ke Masjid Darut Tauhid Bandung. Di sana ada tulisan, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, direkam CCTV. Pulang langsung pasang CCTV. Dan setelah dipasang CCTV, motor yang kedua ketangkep dan ketemu di Rumah Sakit Mewardi. Terus HP pernah kehilangan karena nggak bisa dikejar, ya udah kita ganti. Sandal, sepatu sesuai mereknya. Supaya orang nyaman. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab. Takmirnya harus bertanggung jawab. Iya. Masya Allah. Adalah caranya. Dan pasti kalau ada niat pasti ada jalan. Dan kalau tidak ada niat pasti cari alasan. Masya Allah, subhanallah. Berarti kan tetap harusnya masjid ya 24 jam nyediain security Pak Gus ya? Security-nya 4. Masya Allah. Maka di sana buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Kadang-kadang aja takmir mau gaji petugas, gaji UMR rapatnya habis isak sampai subuh ya, nggak deal. Ini karya apa keamanan tok papat ya Mas. Itu juga digaji. Oh ya di atas UMR. Masya Allah. Biar seneng sejahtera dan totalitas itu. Ini security-nya sini nggak ada yang dengar kan? Udahlah, awal-awal bertahap dan sekarang alhamdulillah infaknya aja di atas 17 sampai 25 juta. Allah. Infak parkir, hanya parkir udah lebih untuk gaji keamanan. Turah-turah itu? Turah-turah, makanya Allah. Banyak yang tadinya nggak berani nikah, di Al-Falah jadi abdi dalam berani nikah. Ya, Masya Allah. Ya, seperempatnya kan? Iya. Infak parkir yang dipakai buat gaji karyawan itu cuma seperempatnya. Kita belum ngecas parkir gitu. Haruslah, orang yang ngurusin rumah Allah harus dimuliakan. Harus dibereskan ekonominya, biar tenang dan fokus. Masya Allah. Oke, yang seberang kita bebaskan buat parkiran, jadi nggak usah putar balik. Menarik ini infak parkir, Masya Allah. Oke, baik. Masih ada lagi pertanyaan tadi yang di belakang? Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, ini yang di online juga udah banyak tanya bahwa buku ini bisa dipesan di mana, bisa itu diorder, harganya berapa dan lain sebagainya. Nah, maka akan kami informasikan bahwa buku ini bisa didapatkan di Baitul Mal Masjid Muslim United, gitu ya Pak ya. Siap. Nah, insya Allah buku ini akan bisa didapatkan di Baitul Mal Masjid Muslim United. Silakan teman-teman hubungi admin yang tertera di media sosial kami, di Instagram silakan hubungi, nanti alamat pemesannya di mana akan kita kirimkan. Dan harga dari buku ini berapa Pak Gus? 125.000.
Oh, cuman 125.000. Kalau bisa 250 nggak apa-apa. Masya Allah. Harga dari buku apa yang sudah diceritakan sama Pak Kus tadi, isinya yang benar-benar luar biasa. Bisa secara teknis ya, membuat orang yang nggak bisa ngurusi masjid jadi bisa ngurusi masjid. Membuat pengurus yang selama ini ngurusin masjid tapi stuck dengan strategi memakmurkan masjid dengan buku ini nanti insya Allah bisa dituntun dan dibimbing secara teknis. Dan buat teman-teman sekalian, baik yang offline maupun yang online, surat kaleng itu nanti baiknya dikasih lampiran buku strategi memakmurkan masjid. Jadi kalau ada apa-apa, takmir yang ngubunginya langsung pada provokatornya. Ya, jadi buat para teman-teman pengusaha jangan pernah lewatkan kesempatan ini karena anak-anak muda butuh nyurati kaleng dan butuh lampiran buku strategi memakmurkan masjid dari Pak Kus. Ini kelihatannya buat nyetaknya kondisi sekarang ini pemesanannya sudah banyak ya kan. Cetakannya juga bertahap. Jadi untuk yang kesempatan pagi hari ini tolong bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai kehabisan karena apa? 16 hari lagi kita mau puasa Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita kecolongan lagi kayak tahun kemarin sepi, nyenyet, ditutup orang ngomong. Masjid harus dihidupkan lagi. Anak-anak muda harus kembali ke masjid lagi. Nah, ini buku ini menjadi salah satu wasilah, salah satu sarana teman-teman sekalian bisa mendakwai penguasa masjid, pemimpin masjid, DKM masjid harus dikasih hadiah. Ya, jadi seharusnya teman-teman sekalian segera miliki buku ini cuman 125.000. Masya Allah. Nah, ini para pengusaha saya pesan. Ya. Beli buku bisnis pada serius. Nah. Beli buku memakmurkan masjid dan dibagi-bagi masjid. Nah. Pengusaha harus beli berapapun masjid yang mana kasih buku ini. Nah. Jadi amal jariah. Masya Allah. Kalau teman-teman pengusaha, teman-teman donatur ya mau membeli buku ini dan mau membagikannya gitu, Baitul Mal Masjid Muslim United juga nanti akan membantu ya. Akotnya tetap jual beli, kalau mau disalurkan sendiri silakan, kalau mau dibantu menyalurkan ke masjid-masjid buat inspirasi dan buat amal jariah supaya mendapatkan ilmunya bagaimana memakmurkan masjid, Baitul Mal Masjid Muslim United insya Allah siap. Nah, jadi ini akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Karena apa? Tadi isinya di dalamnya selain Masjid Raya Al-Falah juga berisi tentang Masjid Jogokarian, Masjid Munzalan, Masjid MU ada nggak ini Pak? Ada. Masjid Muslim United juga ada. Jadi disertai dengan tips and trik yang praktis ya toh. 8C tadi itu itu juga insya Allah dibahas di dalam buku ini. Maka teman-teman sekalian yang ada di offline maupun di online silahkan segera miliki buku strategi memakmurkan masjid dari Pak Kusnadi Ihwani Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen. Oke, silahkan nanti dimanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita lepas dari kesempatan untuk kita memberikan inspirasi, motivasi, dan provokasi terhadap DKM-DKM. Baik Pak Kus, kelihatannya ini waktunya juga sudah saatnya sarapan, ya kan? Sarapannya insya Allah juga sudah disiapkan. Maka terakhir kita pengen mendapat closing statement dari Pak Kusnadi. Monggo silakan Pak. Para takmir yang saat ini sudah diamanain, ditunjuk untuk menjadi abdi dalam Allah, saya harapkan untuk lebih serius, lebih fokus, lebih totalitas. Sehingga besok di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah. Dan ketika kita memakmurkan masjid, maka kita termasuk ahlullah, keluarganya Allah. Kalau kita sudah keluarganya Allah, apapun keinginan kita, apapun harapan kita, apapun impian kita, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Maka jangan khawatir, jangan ragu, jangan kurang totalitas untuk ngurusin masjid Allah. Menjadi ahlullah dan besok di hari kiamat kita akan mendapatkan perlindungan yang hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin, insya Allah. Baik, sebelum ini ditutup, karena tadi Pak Kus juga sudah menyenangkan dan sudah bercerita tentang
tentang kata SPD, spesialis pembaca doa, maka saya tidak pengen kelewatan Masjid Muslim United didoakan. Dan juga tadi takmir-takmir masjid yang ada juga bisa didoakan agar hatinya bisa dilembutkan, hatinya bisa diluluhkan untuk percaya kepada anak muda dan bisa ikut memakmurkan masjidnya seperti Masjid Raya Al-Falah. Maka kepada Ustadz Lutfan SPD kami persilahkan dan kami mohon untuk bisa membantu kami membacakan doa di acara yang spesial ini. Monggo Ustadz Lutfan, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikhwah sekalian, kajian pagi hari ini ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabahi doa kita semua. Dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazidahu ya rabbana walakal hamdu. Walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la istajabu lah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'atuna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, telah sampailah kita di penghujung acara Sunrise spesial pada pagi hari ini, membahas tentang strategi bagaimana memakmurkan masjid. Semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah, sebagai hamba anak muda yang hatinya senantiasa terpaut di masjid, yang senantiasa memakmurkan di masjid. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang sudah menjadi doa kita semua pada pagi hari ini. Itu saja mungkin kajian Sunrise spesial pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat Pak Kusnadi, semoga nanti perjalanannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Semoga buku ini menginspirasi banyak masjid-masjid yang ada di Indonesia, supaya masjid banyak mungkin tergerak, dan semoga Allah senantiasa melindungi Pak Kusnadi beserta tim seluruh takmir masjid Al-Falah, tim yang ada di perjalanan nanti untuk senantiasa berdakwah, menyebarluaskan bagaimana strategi memakmurkan masjid. Kami terima kasih sekali
dari seluruh santri dan takmir Masjid Muslim United merasa bangga dan sangat tersanjung sekali Pak Kus bisa subuh-subuh memberikan insight dan ilmu kepada kami semua. Semoga Allah senantiasa membalas dengan balasan terbaik surga Firdausnya nanti. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Rifki Agung. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang mana? Oh, iya. Nah, ini tambah.